Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial di channel Kawan Excel. Kita lanjut di bedah buku ya teman-teman. Tutorial ini adalah bagian dari banyak tutorial nanti yang membahas tentang bedah buku Top 100 Simplified Tips and Trick Excel 2007. Kita lanjutkan tutorial mengenai bedah buku ya, tips dan trik. Kita kemarin ada di bab 1, masih di sini kemarin, validate with validation list. Kita sekarang melangkah kedua, yaitu validate with data entry rules ya. Kita coba ke halaman 6 jadinya ya. Oke, kita scroll ke bawah ke halaman 6. Ini sudah kemarin ya. Nah, sekarang ini validate with data entry rules. Kita coba baca sebentar. You can use data entry rules to ensure that data enter has the correct format. Ya, jadi kita bisa menggunakan data entry rules untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan adalah sesuai dengan format yang kita inginkan ya. And you can restrict the data enter the whole number. Jadi kita bisa membatasi data yang dimasukkan berupa number, desimal, tanggal, dates ya, times atau waktu, or specific text line. Jadi atau beberapa karakter yang kita tentukan ya, misalnya 10 karakter atau 10 huruf dan lain sebagainya. You can also specify whether the values need to be between. Kita juga bisa menentukan ya, apakah angka yang akan kita masukkan tersebut berada di antara atau tidak berada di antara, sama dengan atau equal to, atau tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau lebih sama dengan to the values that you specify, dengan nilai yang kita inginkan ya. Kita lanjut ya. Nanti kita praktekkan ini dan insya Allah gampang kok ini. Karena di sini sudah ada petunjuknya juga. As with all data validation, you can create an input message that appear when the user enters a cell. Jadi intinya kita bisa membuat pesan bahwa user harus masukkan angka apa sih di sana di sel yang kita tentukan tadi ya. As well as an error alert that display if the user makes a correct entry. Jadi akan ada error yang muncul saat kita memasukkan angka yang salah. Error alert can stop the user, provide a warning, or just provide information. Jadi intinya error ini bisa menghentikan user atau menghasilkan peringatan ya, provide a warning, or just provide information, atau berupa informasi saja ya. Kita praktekkan saja dulu yang ada di sini. Kita buka Excel-nya dulu. Ya, saya salah klik lagi ini. Saya buka yang baru saja, blank workbook. Ya, seperti ini. Ini saya geser. Close dulu yang lain. Saya geser di sini ya. Oke, seperti ini. Saya hanya perlu space yang dikit aja. Ini juga saya kecilkan sebentar ya. Ya, seperti ini mungkin. Ya. Pertama kita klik pada selnya ya, nomor 1 ini. Kedua kita klik pada tab data. Ketiga kita klik pada tab data validation, mirip seperti kemarin ya. Kemudian muncul data validation ya. Langkah nomor 4 kita klik pada tab setting. Kemudian klik pada nomor 5 ini nanti ya. Kita praktekkan dulu biar nggak bingung ya. Kita klik pada tab atau sel yang mau diinginkan di sini misalnya ya. Kemudian kita klik pada tab data. Kemudian kita klik pada data validation, mana ini data validation. Kita klik pada tab data validation, kemudian klik pada tab setting. Langkah nomor 5 adalah klik pada allow di sini. Ya, gitu ya tadi ya. Kita balik ke ininya.
Kemudian langkah nomor 5 kita pilih word number. Jadi intinya di sini pada buku petunjuk ini kita dikasih contoh untuk bisa memberi pembatasan pada sel yang akan diisi dengan data word number atau berupa angka ya. Oke, kita coba juga yang ada di sini nanti player siapa namanya, kemudian tim kemudian skor ya. Oke, kita minimize saja dulu yang ini. Kita pilih ini dengan whole number atau kita ulangi dulu ya. Ini saya pilih pada player. Kita kasih nama dulu misalnya Heru, Monas, VBA, Excel gini ya. Contoh saja ini. Dan ini misalnya tim kemudian skor tadi sepertinya kurang lebih seperti ini. Skor. Saya tebalkan. Ini saya kasih timnya 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita coba masukkan peraturan di skor ini bahwa nanti namanya skor mungkin maksimum atau antara 1 sampai 5 misalnya. Kita buat aturan seperti itu. Jadi ini saya kuningkan dulu. Home, kemudian kuningkan. Nah, kita lakukan langkah yang tadi kita lihat di buku tadi ya. Jadi yang pertama kita klik pada selnya. Kemudian kita klik pada tab data. Klik pada data validation di data tools tab di sini. Klik, pilih data validation. Kita klik pada setting ya. Kemudian pada bagian allow di sini kita pilih pada whole number. Oke, seperti ini. Di bawahnya jadi berubah seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita balik ke ininya, ke petunjuknya nomor 5 atau nomor 6 ya. Jadi pilih pada between yang di langkah nomor 6, kemudian nomor 7-nya kita setting angka yang mau kita iniin. Angka yang mau kita jadiin aturan ya. Oke, ini kita minimize lagi. Kita pilih between sudah, kemudian kita pilih minimum misalnya 1, maksimum misalnya 5 ya. Oke, kemudian bisa kita langsung klik OK atau kita bisa lakukan langkah berikutnya yaitu input message. Ya, untuk menampilkan pesan yang akan tampil saat user atau teman-teman mengklik pada sel yang akan diisi di sini ya. Jadi kita klik pada input message. Saya tulis saja di sini silahkan masukkan skor ini ya. Kemudian kita tulis keterangan, mohon isi dengan angka antara 1 sampai dengan 5 seperti ini ya. Kemudian kita bisa melangkah ke ini juga ke tab berikutnya, akan tetapi jika kita amati di sini ada show input message when cell is selected. Jadi ini saya centang saja. Kenapa? Jadi saat user mengklik pada selnya, pesan yang barusan kita tulis ini akan muncul di sampingnya di sini ya. Jadi sebelum kita klik OK, kita kembangkan lagi. Kita bisa menuliskan error alertnya di sini ya. Saya klik di sini. Ya. Errornya berupa apa? Jika memang user tidak memasukkan angka yang betul, apakah di stop ya? Apakah mau diperingatkan saja ataukah sekedar info saja? Kita pilih stop saja ya. Kemudian saya pilih pesan di sini ya. Error gitu aja ya, error. Kemudian kita tulis angka yang Anda masukkan salah seperti ini ya. Nah, kita klik OK. Jadi sebenarnya yang kita ajarkan di sini tadi, yang kita praktekkan ini jauh melebihi apa yang sudah ada di sini ya. Mungkin error atau ini pesannya sudah bisa ditulis ini, ada penjelasannya. Langkah nomor 8 yang tadi kita lakukan, menuliskan pesan saat selnya diklik, kemudian nomor 12 dan sebagainya kita tulis pada errornya di sini ya. Oke, jadi kita sudah bahas. Kita balik lagi ke sini lagi. Ya, setelah kita selesai menuliskan error alert, jangan lupa untuk mencentang show error alert after invalid data is entered. Jadi akan muncul saat ini kita centang, akan muncul pesan yang kita tuliskan di sini barusan saat angka yang dimasukkan oleh user tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi ya. Jadi kita klik OK dulu. Nah, tadi karena kita mencentang show message
when user click the cell ya, apa ya tadi intinya. Saat saya klik di sel yang lain, ya ini tidak muncul pesan, akan tetapi saat kita klik pada sel yang barusan kita isi dengan data validation ya, kita klik, muncul pesan di sini, silahkan masukkan skor, mohon diisi dengan angka 1, antara angka 1 sampai dengan 5. Misalnya kita klik angka 1, kita tekan enter, tidak terjadi apa-apa. Tapi saat kita masukkan angka misalnya yang salah tidak sesuai dengan petunjuknya, misalnya saya masukkan dengan 0, saya tekan enter, muncul peringatan seperti ini, error yang sudah kita tulis tadi ya. Angka yang Anda masukkan salah ya. Kita diharapkan untuk membenarkannya ya, karena kita tadi memakai tipe error yang stop ya, atau menghentikan. Jadi kita tidak bisa pergi dari sel ini sebelum kita membetulkan si isian tadi. Jadi saat saya klik retry, kita bisa membetulkan angkanya, misalnya jadi 5, tekan enter, maka akan hilang errornya. Kita coba lagi dengan angka 7 misalnya, tekan enter, muncul error, kita tidak bisa mengklik yang lain. Nah, seperti ini. Kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah mencoba membetulkan, atau kedua meng-cancel. Kita klik cancel saja, kita klik enter, maka angkanya akan kembali pada isian sebelumnya. Gampang ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami tutorial kali ini. Buat teman-teman yang masih baru belajar Excel, silahkan diikuti langkah saya ini, dipraktekkan, karena tutorial model begini kalau nggak dipraktekkan ya pasti akan lupa. Oke, demikian saja dulu untuk tutorial kali ini mengenai bedah buku. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya, masih membahas mengenai bedah buku ini di channel Kawan Excel. Jadi jangan ketinggalan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang punya teman memerlukan tutorial seperti ini, silahkan di-share saja tutorial seperti ini. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam mengenalkan video tutorial di channel Kawan Excel, membahas mengenai Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.